Hello, how are you? We are here again on Bravo Iwan. I'm Ahmad Sudirwan, of course, still on Bravo's Radio Indonesia. This time we are taking a close look at the latest dynamics on the Indonesian political scene with regard to what has been happening in the past few days or almost in the past 1 week among political parties. Of course, within the context of the upcoming general elections 2024. You know that Indonesia will face a general election scheduled in February 2024, during which the Indonesian voters will vote, of course, for political parties of their own choice and the new president. Again, it will be in February 2024. So, what has been happening lately now in the country? Yes, following the statement made by former President Susilo Bambang Yudhoyono, known more popularly as SBY, in his speech during the national meeting of his party, the Democrat Party, or PD in short, in Bahasa Indonesia, on September the 15th, 2022 in Jakarta, SBY said at that time that he needs to get back into politics. In the Indonesian terminology, it's called turun gunung. Yes, literally means, going down the mountain, or actually stepping down the mountain. Meaning that he will get involved directly for the upcoming general elections, of course, for his party, the Democrat Party. We know that the chairman of the party is his own son, Agus Harimurti Yudhoyono, or AHY in Indonesian. So, SBY said during the national meeting of the Democrat Party that he needs to get involved directly because he suspects there will be some practices that will, in his words, that may be in the form of unfairness and injustice during the upcoming general elections that would include, once again, the presidential elections. So, he also said that he fears that there have been scenarios to make or to force that there will be only two pairs of presidential candidates, of course, each consisting of one candidate for president and one candidate for vice president on one hand, and that there will be another pair of candidate for president and another vice presidential candidate. So he fears if there are only two pairs later for the presidential elections, then of course that is clearly something that is unwanted by his party, again, which is the Democrat Party or Partai Demokrat or PD in Indonesian. Kita tahu bahwa menyusul pernyataan mantan Presiden SBY yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pada saat Rapimnas atau Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat pada tanggal 15 September tahun 2022 di Jakarta, SBY menyatakan bahwa dirinya turun gunung untuk memastikan bahwa tidak terjadi apa yang dikhawatirkannya sebagai dugaan kemungkinan terjadinya ketidakjujuran dan ketidakadilan pada pemilu tahun 2024. Kita tahu bahwa pemilu tahun 2024 akan memilih pertama tentu saja anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang baru, serta pemilihan langsung untuk pemilihan presiden dan calon wakil presiden, untuk presiden dan wakil presiden pada saat yang sama. Lebih lanjut, SBY menyatakan bahwa dia menduga telah ada sejumlah skenario yang mengarah atau rekayasa yang mengarah kepada hanya akan terdapat dua calon
dua pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres tahun 2024. Padahal kita paham bahwa tentu saja Partai Demokrat termasuk Pak SBY tentu tidak menginginkan itu, dan alasannya publik Indonesia tahu persis bahwa tentu saja dua pasangan saja untuk Pilpres tahun 2024 tentu saja hampir meniadakan peluang bagi putra Pak SBY sendiri, yaitu AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Dan boleh jadi tentu saja ini adalah sesuatu yang dalam kalkulasi Partai Demokrat bisa jadi akan memberikan dampak bagi perolehan suara Partai Demokrat sendiri. Karena tentu saja apabila AHY dipastikan tidak maju menjadi salah satu capres ataupun salah satu cawapres, maka dikhawatirkan cocktail effect atau efek yang berakibat atau berdampak positif bagi partainya tidak akan tercapai. Dan tentu saja dipahami dan dikatakan oleh banyak pengamat bahwa ini tentu saja akan merugikan Partai Demokrat. Sementara pada saat yang sama, hingga saat ini Partai Demokrat banyak dikabarkan sedang melakukan perundingan-perundingan ataupun pembicaraan-pembicaraan mendalam dengan dua parpol lainnya, masing-masing Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dan tentu saja Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam konteks mempersiapkan calon presiden dan calon wakil presiden dari ketiga partai ini. Walaupun belum diumumkan, namun telah banyak beredar kabar bahwa ketiga partai ini, sekali lagi, Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat sangat mungkin akan mengusung pasangan capres-cawapres pilihan mereka. Dan termasuk di antara nama-nama itu, sebagaimana telah pernah dideklarasikan sendiri oleh Nasdem sebagai salah satu dari ketiga partai yang sedang menjalin komunikasi yang sangat dekat ini, di antaranya adalah 3 nama. Di antara 3 nama itu termasuk di dalamnya terdapat nama Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang mengakhiri tugasnya pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Jadi, kita tahu bahwa selain Anies Baswedan ada 2 nama lainnya yang dinyatakan oleh Nasdem, baru oleh Partai Nasdem sendiri, yaitu sekali lagi selain Anies Baswedan ada nama Ganjar Pranowo dan tentu saja satunya lagi adalah nama Andika Perkasa, yaitu Panglima TNI saat ini. PKS sementara itu sekalipun belum menyatakan atau mendeklarasikan calon dari pihak mereka, namun telah dipahami secara meluas oleh publik Indonesia bahwa PKS sangat dekat dengan keputusan untuk mengusung Anies Baswedan. Nah, bagaimana dengan Partai Demokrat? Kita tahu bahwa sejak beberapa waktu belakangan ini, terutama setelah AHY ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, AHY banyak dijagokan setidak-tidaknya oleh kalangan Partai Demokrat dan pihak-pihak yang bersimpati pada Partai Demokrat, dan katakanlah mereka yang masih bersimpati kepada Presiden 2 periode, yaitu SBY ketika menjabat dari tahun 2004 sampai 2014, masih banyak katakanlah simpatisannya atau loyalisnya masih mencoba mengupayakan agar AHY juga bisa mencalonkan diri, setidak-tidaknya menjadi salah satu cawapres. Tetapi apabila menurut Partai Demokrat sekarang ada upaya-upaya rekayasa sebagaimana dikatakan oleh Pak SBY sendiri bahwa dia mendengar dan mengetahui ada sejumlah rekayasa atau skenario untuk membuat nantinya hanya akan ada 2 pasangan capres-cawapres. Tentu saja sekali lagi ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Partai Demokrat. Nah, sekarang bagaimana reaksi ataupun respon yang muncul setelah Pak SBY mengeluarkan statement atau pernyataan tersebut? Pernyataan atau bantahan pertama atau respon pertama yang muncul tentu saja termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan pekan ini bahwa Pak SBY menyampaikan statement itu sesungguhnya ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. Terkait dengan rapat pimpinan nasional suatu partai, hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah, bukan politik dengan suara-suara menuduh adanya kebatilan, adanya kejahatan. Dan inilah yang kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Bapak Jokowi. Ketika Bapak SBY memang mendengar dan kemudian tadi dikatakan mendengar dan kemudian mengetahui, ya itu harus disampaikan melalui proses hukum.
sehingga segala sesuatunya berakar dalam koridor hukum yang ada. Nah, apa yang terjadi? Ya, tentu saja hak seorang Sekjen PDIP dalam hal ini Pak Hasto untuk menyatakan atau mengeluarkan statement ataupun argumen tersebut bahwa pernyataan SBY itu sesungguhnya ditujukan kepada Jokowi. Nah, langsung kemudian muncul pula tanggapan berikut atau sanggahan dari Partai Demokrat. Kali ini dikeluarkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Ketua Bapilu Partai Demokrat, yaitu Andi Arief. Andi Arief dalam statementnya menyatakan bahwa sebenarnya reaksi atau pernyataan dari Pak Hasto itu berlebihan. Itu menurut Andi Arief. Karena sesungguhnya kekhawatiran yang disampaikan Pak SBY menurutnya itu merupakan warning bukan saja bagi partai tertentu atau bagi PDIP saja, tapi bagi seluruh partai dan bagi publik Indonesia juga. Dan dia mengingatkan bahwa SBY adalah seorang yang telah berpengalaman. Kita tahu bahwa SBY menjabat presiden 2 periode. Menurut Andi Arief, tentu saja SBY memiliki pengetahuan, info-info mengenai kemungkinan rekayasa yang akan terjadi terkait dengan rencana kalangan tertentu untuk memastikan hanya akan ada 2 pasangan capres dan cawapres pada pemilu dan pilpres tahun 2024. Bahkan Andi Arief menyatakan bahwa Sekjen PDIP, Hasto Kristianto sendiri menyatakan bahwa PDIP sesungguhnya menginginkan atau berharap nantinya hanya akan ada 2 pasangan capres-cawapres. Ini bergulir terus. Memang sejumlah pihak menyatakan, bukan hanya pengamat, tapi juga kalangan partai politik, banyak kalangan partai politik menyatakan bahwa inilah dinamika politik dan ini wajar. Bahwa ada satu partai mengeluarkan satu statement, kemudian itu memancing tanggapan dari partai lain atau partai yang dimaksud, walaupun itu mungkin disampaikan secara implisit. Ini yang terjadi antara Partai Demokrat dengan PDIP. Bagaimana tanggapan berbagai partai lainnya? Iya, kita ketahui dari berbagai pernyataan yang beredar luas di media bahwa ternyata ini sesuatu yang menurut sebagian besar mereka adalah hal biasa, karena sebagian menyatakan bahwa masih terlalu awal. It's too early still, according to many political analysts and also political observers, to talk about any definite presidential candidates or vice presidential candidates at this point in time. Because in their words, there's still another year between now until the beginning or the commencement of the political campaign for the 2024 general elections and for 2024 presidential elections. So it's still too early in their words. So why? Maybe they are saying, why actually wasting your energy and time to get involved in unnecessary debates on this matter? But of course, politics is politics. I always say that. Tentu saja, pihak-pihak yang sekarang sedang saling melemparkan, katakanlah, tudingan, ataupun katakanlah sesuatu yang menggelitik atau menggoda pihak lainnya untuk bereaksi atau merespon, tentu melakukan itu bukan tanpa rencana atau bukan tanpa strategi. Sebaliknya, pihak yang menjadi sasaran, tanda kutip, tentu saja juga akan merespon balik, tentu saja bukan tanpa strategi pula atau bukan tanpa maksud lain, dan bahkan bisa lebih meluas. Dan ini saat ini sedang terjadi. Tentu saja kita masih perlu melihat sejauh mana dinamika ini akan berlanjut atau berkembang. Tetapi setidaknya saat ini publik Indonesia lebih paham bahwa ternyata ada penyebab dan pemicu mengapa terjadi dinamika seperti ini. Iklim politik Indonesia mungkin memang belum memanas, tetapi setidaknya sudah mulai menghangat sebagai warming up menjelang pemilu tahun 2024. Menyusul pernyataan Pak SBY yang sudah kita ketahui bahwa dia terpaksa turun gunung karena dia menduga akan terjadi kecurangan
berupa ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam pemilu tahun 2024 nanti, dan dia juga memahami, katanya mendengar dan mengetahui ada skenario-skenario tertentu untuk memastikan hanya akan ada 2 pasangan capres-cawapres. Nah, kita tentu saja paham bahwa dinamika dalam penentuan capres-cawapres dan berapa akhirnya pasangan capres-cawapres yang nantinya benar-benar mengikuti kontestasi Pilpres tahun 2024 tentu saja menunggu sampai partai politik dan atau koalisi partai-partai politik memastikan kesepakatan di antara mereka dan kemudian pasangan capres-cawapres yang mereka usung tentu saja dengan berbagai pertimbangan, dan tentu saja ya kita pahami dalam politik sistem normal ada bargaining di dalamnya karena menyangkut banyak pihak. Tentu saja banyak partai dan pihak-pihak lain yang menjadi supporter mereka, baik financial supporter maupun supporter-supporter untuk hal-hal atau sifat-sifat yang lain. Nah, itu masih menunggu waktu memang. Katakanlah setidaknya sampai dengan tahun 2023. Namun tentu saja untuk setidaknya saat ini, warming up ini faktanya telah terjadi. Apakah akan berlanjut atau akan ada semacam eskalasi secara politik? Yang pasti telah terjadi warming up saat ini. Sekarang terjadi semacam saling tuding. Apakah nanti Partai Demokrat atau PD benar-benar berhasil memastikan bahwa tidak terjadi hanya 2 pasangan capres-cawapres sesuai dengan tentu saja kesepakatan mereka capai dengan parpol lain, karena ada ketentuan parpol-parpol harus memenuhi ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa sebuah partai politik atau koalisi partai-partai politik harus memenuhi syarat 20% suara atau kursi di DPR, yaitu 20% presidential threshold. Dan ini telah menjadi aturan ketentuan yang berlaku untuk pemilu tahun 2024. Kita masih menunggu pula sejauh mana sesungguhnya misalnya PDIP sebagai satu-satunya partai di DPR RI saat ini yang memiliki katakanlah suara yang cukup untuk bisa mencalonkan sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, yaitu mengusung atau mencalonkan pasangan capres-cawapres tanpa berkoalisi sama sekali dengan parpol lainnya. Sementara partai-partai politik lainnya harus berkoalisi atau saling berkoalisi. Banyak skenario menyatakan di luar pernyataan para petinggi partai politik yang tadi saya sebutkan di awal, banyak skenario yang dicoba dikatakanlah dijabarkan oleh berbagai pengamat dan ahli politik bahwa sangat mungkin terjadi hanya 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ini tidak melanggar ketentuan apapun. Sebaliknya juga banyak pihak termasuk kalangan parpol sendiri, termasuk Ketua Umum Nasdem sendiri, yaitu Surya Paloh, yang menyatakan bahwa dia tidak percaya hanya akan ada 2 pasangan capres-cawapres. Sulit menerima hanya akan ada 2 pasangan calon capres dan cawapres untuk pemilu tahun 2024. Itu menurut Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. Begitu pula pandangan beberapa pihak lainnya dari partai-partai lainnya bahwa sangat mungkin akan terjadi 3 pasangan capres-cawapres, bahkan mungkin saja 4 pasangan capres-cawapres. Tetapi sekali lagi, the fact is that it's still too early now to determine that there will be only 2 pairs or 3 pairs or even more than that, maximum 4 pairs. What would happen? What would be possible? Yes, we can only wait until it becomes much clearer by 2023, which is a year from now. In the meantime, this dynamic still continue, and amongst them, of course, political parties, of course, continue having discussions among them to decide their best presidential candidates to ensure that they will win the contest, the presidential contest or the presidential elections in 2024, which of course, theoretically will, of course, give something positive to the respective political parties themselves. Because if their candidate
win the presidential elections, of course, they hope that their respective party would also manage to gain in this respect. And of course, if that would continue in the next elections, that would be even better for these or for those political parties. So it remains to be seen what will happen exactly when the true battle begins. Of course, very soon, maybe less than a year from now. But yes, we still have to wait until that happens. But in the meantime, the dynamics are going even more lively now. So better continue to follow all the political developments in Indonesia in the upcoming weeks or in the upcoming few months, because who knows if there would be surprises for the Indonesian public or for the Indonesian voters coming from the side of those political parties. It remains to be seen once again. Yes, in the meantime, kita tahu bahwa telah muncul penyebab dan pemicu dari mulai menghangatnya situasi ataupun suasana politik Indonesia ketika waktu terus bergulir mendekati akhir tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 ketika partai-partai politik semakin harus bekerja keras, bekerja dengan sangat cerdas, dan tentu dengan sangat pintar dan cerdik untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan kemungkinan ataupun potensi gains yang maksimal dengan menetapkan atau memastikan pasangan capres-cawapres yang terbaik bagi mereka masing-masing. Sampai di sini dulu monolog kita untuk kali ini yang terkait dengan saling tuding. Mungkin juga sebagian rekan-rekan media menyatakan semacam adu buka borok antar berbagai partai politik untuk saat ini. Setidaknya itu tadi quote-unquote saling membuka karena saling tuding, dan kita hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi dalam pekan-pekan mendatang atau beberapa bulan mendatang ini, tentu saja dengan dinamika yang hampir dapat dipastikan akan lebih mungkin bergelora secara positif, tapi mungkin juga cukup memanas, akan lebih memanas lagi. Sampai nanti, untuk sementara, sampai sini dulu Bravo Iwan untuk edisi kali ini. Thank you very much for being with me on Bravo Iwan, of course on Bravo's Radio Indonesia. Till we meet again in the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravos. Terima kasih, Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.